Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Indri Rahman dari Prodi Pendidikan Matematika UNJ Angkatan tahun 2020. Nah, pada video sebelumnya saya telah membahas bagaimana cara membuat segi N sembarang dan juga segi N beraturan menggunakan aplikasi GeoGebra. Kemudian membuktikan jumlah sudut-sudut dalam segitiga adalah 180 derajat dan jumlah sudut-sudut dalam segi 4 adalah 360 derajat menggunakan aplikasi GeoGebra. Kemudian membuat lingkaran luar dan juga lingkaran dalam segitiga pada aplikasi GeoGebra. Kemudian yang terakhir yaitu membuat kurva linear dan kurva kuadrat dengan memasukkan aljabar pada aplikasi GeoGebra. Nah, pada kesempatan kali ini, masih dengan aplikasi GeoGebra, saya akan membahas total ada 9 topik pembahasan. Nah, baik, langsung saja ya kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu eksplorasi persamaan garis Y sama dengan MX plus C. Kita ketikkan dulu judulnya, pilih yang ini, klik teks, klik kiri. Eksplorasi persamaan garis Y sama dengan MX plus C. Kalau sudah, klik OK. Nah, langkah pertama kita buat slider terlebih dahulu. Pilih yang ini, nah ini dia. Klik tool slider, klik kiri. Nah, karena di sini Y sama dengan MX plus C, maka kita buat slider yang pertama yaitu namanya M. M itu gradien ya. Untuk minimumnya bebas, misalkan kita masukkan negatif 20, kemudian maksimumnya 20. Kalau sudah, klik OK. Nah, ini slider untuk gradien ya. Kemudian kita buat slider untuk konstanta sekarang. Konstanta kita gunakan istilah C. Untuk minimumnya sama negatif 20, maksimumnya juga sama 20. Kalau sudah, klik OK. Nah, ini kita rapihkan dulu. Ini udah ada slider untuk gradien dan juga slider untuk konstanta. Selanjutnya kita akan masukkan di input sini persamaan garisnya, yaitu Y sama dengan MX plus C. Nah, ini dia otomatis akan muncul ya, kurva linearnya. Kemudian langkah terakhir yaitu kita akan pilih tool teks, klik kiri, kita ketik kalimat persamaan garis dan titik 2. Nah, di sini kita masukkan objek karena untuk persamaan garisnya di sini didefinisikan oleh F, maka kita pilih F. Kalau sudah, klik OK. Nah, ini teksnya jadi Y sama dengan X plus 1 ya, sesuai dengan nilai M dan C-nya. Kita coba geser nilai M-nya dan juga C-nya. Nah, di sini ini adalah kurva dari Y sama dengan negatif 1,2 X plus 6,6. Seperti itu ya. Eksplorasi persamaan garis Y sama dengan MX plus C. Kurvanya berbentuk linear ya, persamaan garis lurus. Itu dia pembahasan kita yang pertama.
Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu eksplorasi persamaan garis Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, kita masukkan dulu teks judulnya ya, pilih teks, kemudian eksplorasi persamaan garis Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Kalau sudah, klik OK. Nah, sama seperti sebelumnya, kita buat slider terlebih dahulu. Pilih ini, slider. Nah, karena persamaan garisnya Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, kita buat slider untuk variabel dari untuk koefisien dari X kuadrat dulu. Namanya A ya, berubah. Terus negatifnya, minimumnya negatif 20, maksimumnya 20. Sudah, klik OK. Nah, ini dia slider untuk koefisien X kuadrat. Kemudian kita buat lagi slider untuk koefisien dari X. Namanya B ya. Minimumnya samakan saja. Maksimumnya juga. Kalau sudah, klik OK. Nah, ini slider untuk koefisien dari X. Kemudian kita buat slider yang terakhir untuk konstanta, namanya C. Minimumnya sama negatif 20, maksimumnya 20. Kalau sudah, klik OK. Ini dia slider untuk konstantanya yang C. Ya. Kemudian langkah selanjutnya kita masukkan persamaan garisnya di input sini. Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Kalau sudah, klik enter. Nah, persamaan garisnya langsung berubah sesuai dengan nilai dari ABC-nya ini. Kemudian selanjutnya, nah ini kurvanya juga muncul ya, otomatis. Dan langkah terakhir yaitu kita pilih teks, kita ketik kalimat persamaan garis titik 2. Nah, karena persamaan garisnya didefinisikan oleh F, maka pilih objek, kemudian F. Terus sudah, klik OK. Nah, dia akan otomatis berubah ya, F-nya sesuai dengan persamaan garis yang ada. Kita coba ubah nilai A, B, dan C-nya. Nah, ini. Untuk A sama dengan 4, B sama dengan negatif 6,2, dan C sama dengan 8,2. Jadi persamaan garisnya yaitu Y sama dengan 4X kuadrat min 6,2X plus 8,2. Ini dia kurvanya berbentuk kuadrat. Karena Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C merupakan fungsi kuadrat ya. Kurvanya berbentuk parabola. Seperti itu. Jadi itu dia eksplorasi persamaan garis Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu pembuktian rumus Pythagoras. Kita ketikkan dulu judulnya seperti biasa, pilih teks, klik kiri. Pembuktian rumus Pythagoras. Kalau sudah, klik OK.
Langkah pertama dalam pembuktian rumus Pythagoras di aplikasi GeoGebra ini yaitu kita buat slider terlebih dahulu. Pilih ini tool slider, kemudian klik kiri di mana saja. Untuk namanya kita buat AB. Kemudian minimumnya kita buat 0, maksimumnya bebas ya, 20 boleh. Incrementnya kita buat 1. Kalau sudah, klik OK. Kemudian kita buat slider lagi. Slider yang kedua, kita kasih nama AC. Minimumnya sama, 0. Maksimumnya tadi 20. Incrementnya 1. Klik OK. Nah, ini sudah ada 2 slider ya, AB dan juga AC. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat garis AB dan juga garis AC dengan menggunakan tool segment with given length. Klik kiri, panjang yang pertama AB. Oke, ini untuk garis AB. Kemudian klik di titik A, panjang yang kedua yaitu AC. Kalau sudah, klik OK. Kita coba gerakkan slider ada AB dan juga AC-nya. Itu ya, agak panjang garisnya sesuai dengan yang ada pada slider ini. Kemudian langkah selanjutnya kita buat garis yang tegak lurus melalui titik A pada garis AB. Kita pilih tool perpendicular line, kemudian klik di titik A dan juga titik B. Nah, muncul garisnya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita buat lingkaran dengan pusat A dan jari-jari AC. Kita pilih ini, circle with center through point. Klik dari titik A, kemudian tarik ke titik C. Sudah. Selanjutnya kita akan membuat titik potong antara garis tegak lurus ini dengan lingkarannya. Kita gunakan tool intersect. Klik garisnya, kemudian klik lingkarannya. Kita butuh 1 titik saja, maka yang titik bawah ini kita sembunyikan. Kemudian titik E ini kita rename jadi titik C. Nah, jadi titik C sebelumnya ini berubah jadi C1. Oke, selanjutnya kita akan menghubungkan titik-titik CB, BA, dan AC dengan garis. Kita akan buat ruas garis. Ruas garis pakai segmen. Ruas garis CB, BA, dan juga AC. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan menyembunyikan bangun atau objek-objek selain dari segitiga ABC. Kita klik kanan, show object. Kita sembunyikan dulu ya objeknya. Nah, jadi hanya tersisa segitiga ABC. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat segi 4 atau persegi ya dari masing-masing ruas garis. Ruas garis AB, BC, dan juga AC. Kita pilih tool regular polygon. Yang searah jarum jam, kliknya CB dulu. Persegi 4 ya. Kemudian BA. Terakhir AC.
Oke. Nah, itu. Kemudian kita akan menentukan sudut BAC. Pilih tool angle, kemudian klik searah jarum jam. BAC. Nah, jadi sudut A ini adalah 90 derajat. Jadi ini segitiga siku-siku ya. Kemudian kita akan memunculkan panjang dari ruas garis BC, AB, dan juga AC menggunakan tool 9 distance or length. Kita pilih CB dulu, BA, kemudian C. Nah, ini ya muncul panjang dari sisi-sisi segitiga ini. Nah, bisa dilihat ya, ini merupakan triple Pitagoras 3, 4, 5. Kita coba gerakkan HB-nya 6, C-nya 8. Nah, ini triple Pitagoras ya. 6, 8, 10. Seperti itu. Kita bisa ubah-ubah panjang dari AB dan juga AC-nya. Nah, untuk rumus Pitagoras sendiri yaitu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kita coba masukkan ya. A kuadrat berarti 5 kuadrat ditambah 9 kuadrat itu sama dengan berapa? Sama dengan 106. Akar dari 106. Apakah betul 10,3? Nah, terbukti ya 10,3. Jadi itu tadi pembuktian dari rumus Pitagoras menggunakan aplikasi GeoGebra. Baik, kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu relasi sudut pusat dengan sudut keliling pada lingkaran. Kita buat dulu judulnya. Relasi sudut pusat dengan sudut keliling pada lingkaran. Klik oke, kalau sudah. Nah, langkah pertama kita akan membuat lingkarannya terlebih dahulu. Kita buat dengan circle with center through point. Klik di mana saja, kemudian tarik. Nah, sudah. Kita ubah pusatnya ini jadi P. Kemudian titik pada lingkarannya ini kita ubah namanya jadi C. Oke, nah langkah selanjutnya kita akan membuat sembarang titik ya pada lingkaran ini. 2 titik, kita pilih tool point, di mana saja ya bebas, 2 titik, A dan B. Seperti itu. Kemudian kita akan menghubungkan titik BP, AP, BC, dan AC dengan menggunakan tool segmen. PP, P, C, dan AC. Nah, itu. Selanjutnya kita akan mengukur besar sudut BPA dan juga BCA menggunakan tool angle. Klik searah jarum jam, BPA, yang BCA. Itu. Selanjutnya kita akan membuat 2
titik sembarang lagi pada lingkaran. Kita pilih poin. Bisa di sini ya, kanan kiri. Bebas, di mana saja. Kemudian kita hubungkan juga dengan menggunakan segmen. Hubungkan BD, AD, kemudian BE, AE. Kita ukur juga sudutnya, pilih triangle, searah jarum jam. BD, A, B, E. Nah, seperti itu. Nah, jadi sudut pusat yaitu sudut yang terbentuk antara dua jari-jari lingkaran dan titik sudutnya adalah titik pusat lingkaran. Nih, kalau di sini jari-jarinya yaitu BP dan juga P, pusatnya yaitu P. Dan sudut keliling sendiri yaitu sudut yang terbentuk antara dua buah tali busur lingkaran dan titik sudutnya berada pada keliling lingkaran. Nih, kalau ini berarti busurnya yaitu B, D, AD, titiknya D, dan BC, AC, titiknya C, busurnya BE, AE, dan titiknya E. Tuh. Nah, ini kalau kita coba geser-geser, sudut kelilingnya dia akan tetap sama ya, 38,65. Ini kalau kita geser A-nya, B-nya juga bisa. Nah, relasi dari sudut pusat dengan sudut keliling lingkaran yaitu besar sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling jika kedua sudut tersebut menghadap busur yang sama. Nah, pada lingkaran ini berarti menghadap busur AB. Jadi semua sudut ini menghadap ke busur AB. Kita coba ketikkan ya relasinya. Tadi sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Kita coba buktikan di sini. Sudut keliling 2 kali sudut keliling, apakah besarnya sama dengan sudut pusat yang tertera? Sudut kelilingnya sendiri yaitu 30,59. Kita coba klik enter. Nah, terbukti ya, 61,18. Jadi relasi dari sudut pusat dengan sudut keliling pada lingkaran yaitu besar sudut pusat sama dengan 2 kali besar sudut keliling. Sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling jika menghadap kepada busur yang sama. Ya, seperti itu. Baik, kita masuk ke pembahasan yang kelima yaitu rotasi dengan pusat P 0,0 dengan sudut alfa. Kita masukkan dulu judulnya, pilih teks, klik kiri. Rotasi dengan pusat P 0,0 dengan sudut alfa. Simbol alfa. Sudah, klik OK. Nah, langkah pertama yaitu kita buat slider terlebih dahulu. Pilih ini, slider, klik kiri. Nah, untuk saat ini kita pilih angle. Kemudian klik OK. Nah, ini muncul slider untuk angle. Nah, selanjutnya kita buat titik pusat P 0,0.
kita gunakan tool point, klik di titik 0,0. Untuk namanya kita ganti ya dari A jadi P. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah poligon pakai tool polygon bebas. Mau segi berapa? Kita coba segi 5 ya. Segi 5. Kemudian selanjutnya kita akan merotasikan bangun ini terhadap titik pusat 0,0 dan juga sudut alfa. Kita pilih rotate around point, klik bangunnya, kemudian klik titiknya. Nah, kita ubah 45 derajat ini dengan alfa. Alfa ada di sini ya, pilih ini alfa. Kalau sudah, klik OK. Nah, seperti itu. Langkah selanjutnya yaitu, nah ini dia muncul ya rotasi dari bangun ini. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menghubungkan titik DP dan juga D aksen P dengan tool segmen. DP, D aksen P. Sudah. Kita akan mengukur sudut dari DPD aksen ini dengan menggunakan tool angle. DP, klik searah jarum jam. Yes. Sudah muncul besar sudutnya. Kita coba gerakkan slidernya ya. Nah, jadi sudut dari P ini harus sama dengan sudut yang ada pada slider. Kita coba. Nah, ini 108 derajat, ini juga 108 derajat. Kemudian langkah terakhir yaitu kita pilih tool circular sector. Di sini circular sector. Kita klik titik P-nya ini dan juga D. Kemudian kita tarik ke D aksen. Nah, ini terbentuk juring atau busur lingkaran. Kita akan geser slidernya, coba. Nah, ini dia ya. Jadi rotasi dari bangun A, B, C, D, E terhadap pusat P 0,0 dan sudut 100 derajat yaitu seperti ini. Aksen, B aksen, C aksen, D aksen, dan juga E aksen. Itu tadi rotasi dengan pusat P 0,0 dan juga sudut alfa. Selanjutnya pembahasan yang keenam yaitu dilatasi dengan titik pusat P, A, B, dan faktor K. Kita tuliskan dulu ya judulnya. Ini teks ke kiri. Dilatasi dengan titik pusat A, B dan faktor K. Oke. Langkah pertama kita buat slidernya lagi. Slidernya terlebih dahulu. Pilih tool slider di sini. Klik kiri di mana saja sehingga muncul seperti ini. Kita ubah A jadi K ya. K ini nanti adalah faktor dari dilatasi. Dilatasi itu perbesaran. Kita masukkan minimumnya 0, maksimumnya bebas ya berapa? Kita isi 15 lah. Setelah itu klik
Oke. Nah, muncul slidernya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat poligon ya. Kita pilih regular polygon. Segi 5 ya. Kita segi 5 lagi. Nah, ini. Setelah jadi poligonnya, kita buat titik pusat ya, titik pusat untuk dilatasinya ini. Kita pilih di sini, terserah ya, terserah kalian berapa aja. Sini negatif 2,6. Nah, seperti itu. Kita ubah namanya dari F jadi P. Oke. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan mendilatasi bangun ini terhadap pusat P dan juga faktor K, yaitu dengan menggunakan tool delete from point. Delete from point. Nah, kita dilatasikan dengan memilih tool enlarge from point. Ya, kita klik saja. Kemudian klik bangun yang sudah dibuat. Kemudian titik pusat yang sudah dibuat juga. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Kita masukkan faktornya yaitu K ya. Sesuai slider yang tadi. Kemudian klik OK. Nah, seperti itu. Nah, ini dia. Kita coba gerakkan slidernya. Misalkan K-nya 5. Nih, jadi muncul dia bayangan dilatasi dari poligon yang sudah kita buat tadi. Nah, jadi kita geser. Nah, ini dilatasi dengan titik pusat P-nya negatif 2,6, faktornya K. Nah, seperti ini dia. Itu saja tentang dilatasi ya. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Pembahasan ke-7 yaitu pembuktian luas trapesium sama kaki. Nah, yang pertama seperti biasa kita ketikkan dulu judulnya. Pembuktian luas trapesium sama kaki. Oke. Nah, langkah pertama yaitu kita akan buat slider terlebih dahulu. Kita buat 2 slider ya. Angle ini A 108, minimumnya 0, maksimumnya 180. Sudah, klik OK. Satu lagi kita buat angle beta, minimumnya 0, maksimumnya 180. Oke. Nah, sudah jadi 2 slider. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat 2 segi 4 dan juga sebuah segitiga sehingga membentuk bangun trapesium sama kaki. Kita pilih tool polygon.
bangunan pertama dulu ya, segi empat yang pertama. Kemudian segi empat yang kedua. Kemudian yang terakhir segitiga. Nah, sehingga dia membentuk trapesium sama kaki. Nah, ini segi empat yang pertama itu Q1, kita ubah dulu warnanya, object properties, terus color. Kita ubah jadi warna apa ya? Ungu deh. Ya, udah close. Kemudian segi empat yang kedua, Q2, kita ubah warnanya jadi biru. Udah close. Kemudian segitiga T1, kita ubah warnanya jadi hijau. Sudah close. Nah, ini. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan merotasikan segi empat yang kedua dan juga segitiga dengan kalau segi empat ini pusatnya C, kalau segitiga pusatnya D. Kita coba pakai itu rotate around point. Kita klik bangunnya, kemudian titiknya C. Nah, kemudian untuk angle-nya kita ubah jadi alpha. Klik sini alpha. Oke. Nah, ini kita coba rotasikan 180 derajat. Nah, seperti ini jadinya. Yang ini bisa kita sembunyikan dulu. Sembunyikan. Kemudian untuk yang segitiga, kita rotasikan, rotate around point, pilih bangunnya, titik B. Coba ulang ya. Pilih rotate around point, pilih bangunnya, kemudian titik D. Nah, muncul, kita ubah angle-nya jadi beta. Oke. Beta. Oke. Nah, seperti itu. Nah, ini dia kita rotasikan terhadap titik D, pusat pusat D, sudutnya 180 derajat. Nah, seperti itu jadinya. Ini kita sembunyikan dulu objeknya. Nah, jadi seperti ini. Ya. Jadi untuk kesimpulannya yaitu luas dari trapesium sama dengan luas persegi panjang. Ya, terbukti nih. Jika kita rotasikan, dia tadinya berbentuk trapesium sama kaki, sehingga sekarang bentuknya menjadi persegi panjang. Jadi bisa kita tuliskan di sini luas trapesium sama dengan luas persegi panjang. Nah, oke.
Luas trapesium sama dengan luas persegi panjang ya. Jadi kan awalnya seperti ini, trapesium sama kaki. Kita rotasikan yang segi empat yang kedua dan juga segitiga. Nah, dia jadi persegi panjang. Seperti itu. Itu tadi ya pembuktian luas trapesium sama kaki. Jadi kesimpulannya luas trapesium sama dengan luas persegi panjang. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ke-8, yaitu eksplorasi fungsi Y sama dengan A plus B sin C dalam kurung X plus alpha. Kita masukkan dulu ya judulnya. Eksplorasi fungsi Y sama dengan A plus B sin C X plus alpha. Kasih alpha ya. Oke. Eksplorasi fungsi Y sama dengan A plus B sin C dalam kurung X plus alpha. Oke. Langkah yang pertama yaitu kita mengganti unit pada sumbu X dalam radian. Kita sumbu X ya. Klik kanan sumbu X. Kemudian klik kanan sumbu X. Pilih grafik. Kemudian pilih X-axis, distance, kemudian pilih Pi per 2. Kalau sudah, close. Nah, jadi ininya, sumbu X-nya itu berubah jadi skala 0, Pi per 2, Pi, 3 Pi per 2, dan seterusnya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat 4 slider, A, B, C, dan juga alpha. Slider pertama dulu, A, dimana minimumnya itu 3, maksimumnya 3. Oke. Kemudian slider kedua B, minimumnya min 5, maksimumnya 5. Oke. Slider ketiga C, minimumnya min 5 juga, maksimumnya 5. Kemudian slider terakhir yaitu angle ya. Alpha, minimumnya 0, maksimumnya 360. Oke. Kita rapikan dulu nih. Nah, sudah. Langkah selanjutnya yaitu kita akan memasukkan di input sini ya, persamaan garisnya. Y atau Fx itu sama saja. Fx sama dengan A plus B sin. Pilih yang ini nih, sin. Kemudian C dalam kurung X plus alpha. Alfanya pilih di sini nih. Nah, ini ada alpha. Ya, kalau sudah, klik enter. Ini dia muncul kurvanya. Terus nilai A, B, C, dan alfanya dia menyesuaikan dengan slider ini. Ini kita sembunyikan dulu kurvanya. Oke.
langkah selanjutnya yaitu kita membuat memasukkan kurva dx sekarang ya. Tadi x, sekarang dx. Tapi dengan variabel x-nya dibatasi. Sehingga kita masukkannya if, perintahnya if condition then. If x lebih dari sama dengan pi, di sini pilihnya simbol-simbol lebih dari sama dengan pi, dan x kurang dari sama dengan pi. Jika x lebih dari sama dengan negatif pi, jika x lebih dari sama dengan negatif pi dan x kurang dari sama dengan pi, maka sini a plus b sin c x plus alpha. Nah, kalau sudah, klik enter, akan muncul seperti ini. Nih, kurvanya sama ya, nilai A, B, C, dan alfanya dia menyesuaikan. X lebih dari sama dengan pi dan X kurang dari sama dengan pi. Maka ini kita sembunyikan dulu kurvanya. Nah, selanjutnya kita akan membuat garis X sama dengan pi per 4. Sini pi per 4. Enter. Kemudian satu lagi garis X sama dengan pi per 2. Pi per 2. Enter. Nah, sudah jadi. Nah, ini dia muncul ya garisnya. Nih, garisnya. Nah, sekarang kita coba, lalu kita masukkan teks. Teksnya yaitu fungsi ini, berarti f ya. Oke, nah dia muncul. Kita coba munculkan fungsi fx ini. Terus kita akan menentukan titik potong dari kurva fx dengan garis pi per 4 dan juga pi per 2 menggunakan tool intersect. Klik garisnya, kemudian kurvanya, klik garisnya dan juga kurvanya. Seperti itu. Ini kita coba gerakan ininya ya, slidernya. Nah, dia akan mengikuti. Nah, seperti itu. Titik potong dari kurvanya ini akan bergerak. Nah, kita coba A-nya 0, B-nya 1, C-nya 3, dan juga alfanya 90. Nah, dia seperti ini. Ini juga dia menyesuaikan ya. A-nya 0, berarti 0
plus, terus B-nya 1, sin C3 X plus 90 derajat. Nah, seperti ini ya bentuknya. Oke. Ya, itu tadi mengenai eksplorasi fungsi Y sama dengan A plus B sin C dalam kurung X plus alpha. Nah, selanjutnya pembahasan yang terakhir, yang ke-9, yaitu menanamkan konsep integral tentu. Ya, kita ketikkan dulu judulnya. Menanamkan konsep integral tentu. Oke. Nah, langkah yang pertama yaitu kita akan membuat slider. Pilih ini, slider, klik kiri. Nah, slidernya slider integer. Namanya n, minimum 100, maksimum 1000. Dengan increment 1. Kalau sudah, klik OK. Nah, slider ini nantinya akan menunjukkan banyak persegi panjang yang memenuhi luas daerah yang akan dihitung. Jadi semakin besar interval, maka akan semakin banyak persegi panjang yang memenuhi daerah, sehingga semakin akurat luas daerahnya. Nah, kemudian langkah yang kedua, kita akan memasukkan fungsi ya. Di sini bebas fungsinya. Sini misalkan fx sama dengan x kuadrat plus 4x plus 2. Kalau sudah, klik OK. Nah, ini dia kurvanya ya. Kurva dari x kuadrat plus 4x plus 2. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengintegralkan fungsi ini. Kita ketik di input sini integral. Nah, pilih yang ketiga nih, function start x value and x value. Nih, functionnya f, yaitu definisinya, kemudian start value-nya 0, and value-nya 1. Sudah, enter. Nah, ini dia nilai dari integral fungsi ini 4,33. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat memasukkan lower sum ya. Nah, ini langsung ada, pilih saja fungsinya f, startnya 0, n-nya 1, kemudian number of rectangles-nya itu kita masukkan n ya. Slider ini n. Sudah, klik OK. Nah, ini kita coba geser. Nah, sini terlihat ya, untuk output yang dihasilkan berupa gambar persegi panjang yang memenuhi daerah integral tentu. Ini nilai 2 ini menunjukkan jumlah luas 1 persegi panjang yang memenuhi daerah. Ini kalau kita n-nya misalnya 1000, nah dia akan sama ya nilainya dengan nilai dari integral fx-nya ini. Kalau minimum 2, kalau maksimumnya dia 1000, sama seperti itu. Nah, itu dia untuk konsep integral tentu pada GeoGebra ya. Hmm. Ya, itu
Kita sudah membahas 9 topik ya hari ini. Mungkin itu saja, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.